animated seperti apa gitu. Itu yang berikutnya. Mungkin tadi implementasi yang ke sandal itu saya juga, wah ini ongkos nyetak sandalnya lebih mahal ini. Iya Bu. Karena kalau mungkin teman-teman tahu sandal Gap itu kan cuma terus nggak ada apa-apanya loh, itu harganya mahal tuh, padahal ya karena dia jualan brandnya tulisannya cuma Gap kecil itu. Sandalnya sih murah, mungkin cuma 10.000, 5.000 kali ya ongkos produksinya, tapi dia jualan tulisan Gapnya itu udah 70.000 sendiri ya, lebih mungkin ya 100 mungkin 150.000 itu cuma tulisan Gap kecil. Tapi ya itu tadi kita kan jualan brand ya, bukan jualan produk juga. Itu juga yang harus ditanamkan. Meskipun ini juga consumer goods, karena consumer goods itu kan biasanya memang sesuatu yang dibeli sehari-hari ya, tapi kan yang kita mau adalah tercapainya brand loyalty, bahwa orang itu harus beli ini, kalau nggak itu dia tidak ada yang kurang gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu sih tambahan dari saya, Pak Agus. Mohon izin, apakah nanti kelompok kami perlu kami buatkan brand identity guideline untuk mencoba nanti mengaplikasikan ketika identitas ini diterapkan di beberapa media yang cukup terbatas gitu Bu? Apa ya, perlu kami buatkan brand identity guideline? Perlu kayaknya, karena ini karakter dari logonya Jahiku Super ini kan ada fotografinya, ada gradasinya gitu. Jadi sepertinya untuk menjaga kekonsistensi identity itu penting gitu, dan harus ada guideline-nya. Mungkin itu, terima kasih. Monggo kelompok berikutnya. Iya, monggo Pak Dedi. Ini saya, kami sempat bertanya-tanya Bu ketika kami diskusi ini. Saya tergelik kritik dan bertanya Pak Agus, ini sebenarnya diraknya minuman atau diraknya obat? Ini kami sebenarnya sempat berdiskusi sama Anda, dan akhirnya kami mengambil posisi yang di tengah gitu, di tengah gitu. Betul, minuman. Pak Agus sekaligus menanyakan Mbak, kami agak bingung sebetulnya perbedaan antara rokok yang adiktif sama obat sebagai mandatori itu apa Pak? Kami agak bingung dua hal itu kemarin. Ya, jadi kalau rokok itu loyalty ya, jadi satu rumah suami istri rokok, yang satunya gudang garam, yang satunya jarum, itu nggak akan ketuker, ya kan? Itu loyalty. Jadi tuker nggak mau, ya. Tapi itu nggak ngerokok juga nggak apa-apa, gitu ya. Jadi ada setengah mandatori lah ya. Tapi biasanya kalau rokok berat, tapi kalau obat dokter udah tulis resep, kalau nggak dikasih pasiennya bisa meninggal. Nah ya, ini didramatisir lah ya, didramatisirnya gitu. Jadi misal kalau obatnya itu kalau konsumen beli sendiri, misal beli Oskadon, apakah Oskadon itu tetap bagian dari produk atau brand karakter obat, atau dia itu ke permen Bapak? Misal contoh Oskadon, dia kan Oskadon itu obat. Jadi kalau dia sebagai obat, Oskadon, ada kalau pusing ingatnya Dicoldin. Ya, ada yang kalau pusing ingatnya Paramek. Ya, ada yang neuralgia, kan tergantung orang-orang. Ya, jadi itu keberhasilan dari brand. Jadi yang jelas kita harus bikin top of mind kan. Jadi apa yang kita ingat kalau kita mengalami sesuatu gitu. Nah, jadi ini bagus. Jadi kita ini kira-kira kayak energy drink ya, kayak Krating Bank, Hemaviton. Hemaviton kan bukan obat. Tapi suplemen. Saya mau nyetir gitu ya, biar nggak ngantuk, saya mesti minum Hemaviton. Saya nggak berani Krating Bank ya, karena saya tahu Krating Bank itu keras banget gitu. Jadi itu sejenis gitu. Tapi itu bukan obat gitu. Tapi dia minuman gitu ya. Jadi kira caranya ke situ. Ya. Terima kasih Pak Gus. Itu sebenarnya ada teorinya Pak, nanti saya kasih. Pak, satu lagi boleh Pak. Jadi kalau misalkan Enggak Pak Dedi tadi agak freeze memang. Ya, maaf ya, Bu. Kalau misalnya kita buat product diversification gitu, sampai sejauh mana Bu kita boleh diverse Bu? Dari root-nya atau dari seperti apa Bu ya, yang kita anggap masih masuk dalam keluarga produk gitu Bu? Atau Pak Agus? Ya, jadi kalau brand baru jangan belok dulu. Jadi brand baru tuh bangun reputasi dulu ya. Di Samsung itu berapa puluh tahun dia konsisten di Samsung. Dan generasi keduanya baru bikin Sampurna. Bikin brand itu kalau zaman dulu tuh 20 tahun. Sekarang sejago-jagonya Gojek itu berapa tahun tuh? 6 tahun ya. Nah, itu udah jago banget tuh.
Ya, jadi keberhasilan bisnis luar biasa, menyelesaikan masalah, dia bangun brand itu kira-kira 6 tahun. Nah, kalau itu begitu dia udah kuat, Gojeknya yang ojek itu ya, baru dia bikin GoFood, Go ini, Go itu ya. Nah, itu. Jadi jangan belum terkenal terus belok, terus tambah gak terkenal ya. Jadi fokus dulu nomor 1 ya. Ya, baik Pak, makasih Pak. Oke. Mungkin kita bisa lanjutkan yang berikutnya, monggo. Ya, izin share screen Bu. Silakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Kami dari kelompok Baris Huta, sebenarnya kami mikirnya juga dikumpulkan pas UTS, jadi kami baru improve sedikit beberapa bagian yang kemarin disampaikan Pak Agus dan Bu Win. Yang pertama itu dari sisi tampak depan bangunannya kemarin sempat di komen karena kemarin itu kayak kurang mengakomodasi fasilitas yang kami tunjukkan, kayak bagian dalamnya, kemudian kita juga ada coworking space, kemudian ada kelas baristanya kan cukup besar ya, cukup luas dan tidak memungkinkan satu lantai, jadi kami coba buat 2 lantai atau bisa lebih mungkin. Jadi ini yang kami pilih untuk gambar tampak depannya. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, sebenarnya kemarin itu di komen terkait dengan kompleksitas ketika kita memilih di aplikasi, kemudian kita tidak mempertimbangkan dari sisi suplai bahan bakunya. Jadi ini sebenarnya masih solusi untuk sementara aja Pak, nanti mungkin ada analisis supply chain yang lebih lanjut. Jadi selain kita membuat apps untuk interface order kopinya, sebenarnya kita juga inginnya membantu dari sisi belakang dapurnya, dari sisi inventory. Jadi ketika customer memilih order di menu, dia itu sebenarnya juga tersambung ke bagian inventory database informasinya. Jadi saling cross-check gitu, apakah biji kopi ini masih tersedia atau enggak, kemudian stoknya tinggal berapa, kemudian kalau kurang nanti ada fungsi inventory controlnya. Jadi ketika udah mencapai batas yang sudah tertentu, misal tinggal berapa, kemudian nanti baru ada fungsi buat reorder lagi. Kemudian untuk di belakang dapur yang lain, jadi setelah payment kita juga menyiapkan aplikasi untuk baristanya, jadi paperless gitu, jadi tinggal melihat order dari customer melalui aplikasi. Jadi kayak di stationnya tinggal melihat kayak tampilan kertas-kertas yang biasanya kalau di konvensional itu kertas yang ditempel isinya customer ini pesan apa, customer ini pesan apa, tapi kita mengganti itu semua jadi paperless, jadi aplikasi. Kemudian dari payment juga nanti tersambung ke point of sales. Kemudian ini sedikit menambahkan juga yang kemarin kami belum lengkapi, jadi ada BMC yang belum kami sampaikan kemarin. Jadi sebenarnya customer segment kami itu ada namanya, kami menemukan istilah coffee snoop. Itu artinya pencinta kopi yang dia itu memang benar-benar tahu seluk-beluk kopinya, kemudian sangat mendetail dalam memesan kopi. Kemudian ada lagi customer segment dari orang yang bisa orang kantoran atau mahasiswa yang dia itu ingin mencari suasana ketenangan dalam kerja, karena kami juga ada fasilitas untuk co-working space. Kemudian untuk customer relationship-nya, jadi yang seperti yang disampaikan kemarin, ada community dari customer. Kemudian ada tambahan juga, jadi customer itu sebenarnya juga bisa berkomunikasi langsung dengan baristanya. Jadi sebisa mungkin kami mencoba mendesain bagaimana membangun kedekatan antara customer dengan baristanya. Kemudian dari channelnya seperti yang dijelaskan kemarin melalui beberapa media sosial, kemudian dari GoFood, GrabFood, endorsement, dan Google Business. Kemudian dari value proposition-nya ada 3 sebenarnya yang lebih ditekankan ke value dari sisi experience-nya. Yang pertama dari memesan kopi secara virtual, menjadi barista tapi secara virtual. Kemudian yang kedua ada
menjadi fasilitas untuk edukasi, jadi melalui kelas barista lab. Kemudian yang ketiga ada co-working space, memberikan ambience yang nyaman untuk bekerja dan belajar. Kemudian aktivitasnya customer bisa memesan kopi secara virtual, kemudian bisa ikut kelas, kemudian bisa menggunakan fasilitas co-working untuk bekerja. Kemudian resource-nya terutama dari apps-nya, yang itu yang paling sangat menunjang bisnis kita. Kemudian yang kedua, tentu dari baristanya, kami mencoba memilih barista yang berexperience, karena customer juga, kita menangani customer yang tidak biasa, artinya dia punya pengetahuan yang sangat detail, artinya kita juga harus menyiapkan sumber daya yang lebih advance, yang lebih experience. Kemudian resource yang lain tentu saja dari bahan baku. Kemudian key partnernya dari barista, kemudian supplier bahan baku, kemudian developer apps-nya, kemudian ojek online dan public figure untuk endorsement. Kemudian untuk revenue-nya dari penjualan produk, kemudian dari kalau ada dari komunitas itu mengadakan suatu event juga bisa melalui tempat kita. Kemudian dari cost structure-nya, dari biaya produksi, kemudian dari pembuatan apps-nya, kemudian dari marketing. Dan mungkin dari kelompok kami itu dulu, mungkin ada tambahan dari Mbak Juni dan Mbak Bonita. Ya, perbaikannya memang belum banyak Pak, karena memang kita pikir dikumpulkan waktu UTS, cuman yang rencana nanti kita detailkan itu ada bagian flowchart untuk baristanya dan flowchart untuk customernya, kemudian detail untuk investasinya, termasuk di dalamnya nanti kelihatan revenue stream-nya. Begitu sih Pak Agus dan Bu Oyin. Oke. Nah ini saya pengen lihat justru sistem brandingnya mana? Sistem brandingnya dari mulai logo, kemudian ini kan lebih ke bisnis model ya. Sistem branding, tagline-nya apa? Oh ini ya. Apa ya? Apa namanya apa? Brandnya apa namanya? Barisuta. Oh, Barisuta. Apa? Ya, Barisuta. Barisuta, oke. Namanya di mana? Oh, Barisuta ini ya. Nah ini, jadi mungkin ada satu halaman, satu chapter yang menjelaskan dengan detail tentang branding dulu. Baru nanti dari situ, kan ini konsepnya apa, filosofinya apa, kan Zen ya kalau saya lihat ya, dari sisi keheningan, ada batu-batu, batu 1-2 gitu ya. Empty gitu ya, silent, quiet gitu ya, terus rame ya. Nah, Barisuta ini kan yang after selling ya. Jadi kalau after selling memang nggak harus yang pre selling ya, seperti yang tadi sebelum ini kan pre selling. Nah ini after selling mungkin nggak terlalu macam-macam, tapi hierarki dari brandnya ini belum, harusnya ada satu chapter menjelaskan itu dulu. Baru nanti implementasi brand pada botol, pada packaging, pada interior, pada gitu. Jadi ini kan tiba-tiba, ini paling depan halamannya mana? Halaman paling depan ada nggak? Presentasi depan. Tadi yang dijelaskan itu bubarnya aja Pak. Kalau urut-urutannya. Coba. Nah ini dari brand, terus kemudian mungkin brand value. Oke, ini latar belakang, terus lanjut brand positioning statement, terus ini ini kan lebih ke bisnisnya dulu. Nah, ini IME. Oh, ini susah loh nih kalau orang boleh ngomongnya IME. Biasanya A-nya nggak ditulis ya, IME. Jadinya bahasa Prancis ya. IME ya. Jadi ini kan agak sulit ya di spelling. Biasanya kan nggak ada A-nya ya, IME ya gitu. IME itu kan jadi IME ya. Oh gitu. Oke, ini tagline, terus product value-nya ada nggak? Product value-nya apa aja, terus tagline-nya IME tadi ya, Barisuta, packaging-nya. Nah itu jadi hierarki branding-nya belum kelihatan, ya. Jadi packaging itu kan implementasi. Jadi harus bikin standar logo dulu. Jadi
konsep, brand filosofi, segala macam ya. Terus ada standar logonya dulu. Kalau vertikal gimana, kalau horizontal nanti saya kasih contoh ya di sesudah ini. Ya, jadi ini yang lain tadi jelas ya, ada brand. Jadi ada brandnya dulu dimatengin, baru ngomong implementation. Kalau ini langsung implementasi gitu ya, jadi konsep langsung implementasi. Ya, jadi biasanya terus di dalam brand itu nanti ada yang namanya GSM. Ya mungkin teman-teman DKV tahu semua itu ya, Graphic Standard Manual. Jadi bagaimana implementasi dari sebuah brand itu ke interior, misalnya ke arsitektur, ke merchandise, ke packaging, misalnya ya, ke seragam, uniform, dan seterusnya, ke transportasi, misalnya dia punya mobil, mobilnya di branding gimana gitu. Ya, jadi ada ininya dulu, ada konsepnya dulu itu di situ, dan baru implementasinya. Ya, jadi ini masih campur aduk gitu. Nanti tolong disistematikan ya. Itu aja saya kira masukan saya. Oke, Pak. Makasih Pak Agus. Terima kasih Bu Wanita, Bu Ini, dan tadi Mas Farel ya. Oke, terima kasih. Saya tidak ada tambahan. Mungkin saya sudah apa yang disampaikan Pak Agus, saya rasa sudah cukup ya. Mungkin kita akan lanjut ke materi Pak Agus. Monggo Pak Agus. Oh ya, baik. Ini saya share aja ya. Jadi kebetulan saya tahun 2012 lah ya, kira-kira ya 2012 itu saya ada project di Jakarta ya. Awalnya dari arsitektur. Setelah saya share ini ya, share screen dulu. Kemudian berkembang menjadi, udah lihat semua? Bisa dilihat? Bisa. Sudah Pak. Sudah, Sudah ya. Pak Agus. Nah ya, ini ya, kira-kira ini ya. Nah, jadi ini sebuah brand dari rumah sakit, ya, rumah sakit baru. Rumah sakit baru punyanya Antam. Antam tahu ya, Aneka Tambang. Itu BUMN. Nah, kebetulan kami mengerjakan arsitekturnya, awalnya arsitektur, kemudian kita ngerjain interiornya ya. Nah, terus ujung-ujungnya ngerjain brandingnya gitu ya. Jadi branding itu demikian saktinya ya. Jadi kalau kita punya biro desain, saya udah kebayang nih jago-jago nih Mas Faris ya, Mas Rin. Wah, ini di grup ini nih jago-jago branding nih ya. Kita sepertinya bisa kolaborasi ya. Nah, waktu ini saya juga kolaborasi dengan salah satu ini graphic designernya ya, itu namanya Pak Gigi Budi Abadi. Itu yang punya Dagadu, salah satu foundernya Dagadu Jogja ya. Tapi dia di Jakarta dia punya ini sendiri ya, punya konsultan sendiri internasional tuh, graphic designer, tapi kliennya dari luar negeri ya, dari Inggris, dari Australia. Kalau brand designer ya, dia bukan brand designer, dia graphic designer ya, tapi dia menjadi graphic designer dari satu biro namanya Rock and Roll Design, itu di London ya, di UK. Wah, ini termasuk orang Indonesia hebat lah. Ini kayaknya kayak Mas Faris ini karakternya orangnya ya, nanti saya cerita ya. Nah, itu saya kolaborasi sama dia karena saya tahu bahwa saya bukan ahlinya ya, tapi saya pengen salah satu putra terbaik kita lah ya untuk bikin brand. Nah, ini brand ini program tes visual ya, ini namanya Rumah Sakit Antam Medika. Nah, dari arsitektur ya, nah ini saya tunjukin, ini salah satu bagian dari GSM. GSM-nya banyak banget ya, ada 3 buku ini, salah satu buku bisa saya tunjukin ya. Nah, ini kita lihat ya, hasil dari pekerjaan branding itu kayak gini kira-kira. Ya, ada pengantar ya dari direktur utama biasa ya. Nah, yang pemberi tugasnya itu adalah yayasan. Jadi si rumah sakit ini bukan yang milik Antam, tetapi milik yayasan karyawan Antam, namanya Yakespen, ya, Yakespen utama. Jadi Antam itu aneka tambang ya, yang menghasilkan emas dan tambang-tambang lainnya ya di Indonesia ini, itu dari Antam ya. Kalau kita beli emas tuh biasanya ada capnya Antam. Nah, ini saya jadi ini kita ada bawa reproduksi identitas hanya dapat dilakukan dengan menggunakan acuan. Nah, jadi di depan kita sudah bikin disclaimer bahwa kalau Anda nanti mau bikin sesuatu di rumah sakit itu harus ngikutin ini. Yang disampaikan Boyin tadi, itu brand consistency tadi. Jadi branding itu bisa dibangun kalau kita
fokus dan konsisten di semua aspek. Ya, jadi nggak boleh ada tiba-tiba ada bagian loket ngeprint sendiri nempel di dinding, yang itu nggak boleh. Ya, jadi benar-benar kita training ini 3 bulan semua karyawan ya dari A sampai Z untuk ini. Jadi harus ada ini. Nah, kembali. Jadi brand itu biasanya kita mulai dari filosofi ya. Jadi kami kebetulan kita yang Antam ya. Jadi kita tahu lah bagaimana Antam itu ada yang tahu nggak ini kira-kira? Antam ini kalau kita lihat logonya gini, ini kira-kira gambaran dari apa coba? Yang atas itu hijau ya. Itu adalah hutan, ini bumi, bawahnya ini emas gitu ya. Jadi atasnya hutan, bawahnya emas ya. Nah, ini kayak tambang ya. Jadi ini konsep brandingnya itu seperti ini ya. Jadi planet bumi, alam, sumber daya di dalam perut bumi itu tambang terbuka ya. Ini ya, jadi ini ya, jadi kira-kira itu ya. Kemudian jadi kita harus tahu dulu dia filosofinya bagaimana ya, ini digali ya. Nah, kemudian filosofinya ini ya. Nah, ini kita tahu bahwa brand ini gunanya buat apa gitu ya. Kita jelaskan ke mereka ya, sebagai komunikasi dan pencitraan ya. Jadi pencitraan kalau sekarang kan pencitraan diplesetin jadi negatif ya. Pencitraan kan image building ya sebetulnya ya, pembangunan citra gitu ya. Oke. Nah, ya ini kita juga harus sebutkan ya, di sini ada visi, misi dan value ya yang kita mau jual. Jadi kita harus tahu value perusahaannya apa ya. Jadi sebenarnya membangun branding itu seperti membangun sistem manajemen. Jadi saya tidak setuju kalau bilang yuk kita lomba logo apa gitu ya, hadiahnya 25 juta terus jadi sistem branding. Wah, itu superficial banget. Karena dia nggak akan belajar value, nggak belajar sistem. Nah, ini kita belajar ininya ini 3 bulan nih belajar ya culture-nya dari Antam ya. Mungkin Pak Dedi tahu tuh ya, kalau PJB itu bagaimana ya itunya, kultur perusahaannya seperti apa gitu. Nah ini Nah kemudian kita bikin ini konsep brand arsitekturnya seperti apa, posisinya dia terhadap Antam tuh, terhadap Antam Medica itu sama yayasannya itu seperti apa. Oh ternyata yayasannya dia nggak hanya punya rumah sakit, dia punya macam-macam tuh ya, punya aset-aset lain ya, dia punya macam-macam. Nah terus dia juga posisi tahu kan pasarnya apa, ternyata BUMN ya, semua pegawai BUMN itu saingannya rumah sakit PLN ya, tapi rumah sakit PLN jauh lebih jelek gitu ya, lebih nggak terawat, lebih kecil loh, ini jauh lebih bagus kan, duitnya juga lebih bagus gitu ya. Nah ini jadi kita ini ada nggak hubungannya sama holding company-nya Antam ini? Karena Antam ini nanti kalau rumah sakitnya gagal, ini Antam ini kira-kira kena getahnya nggak ya? Nah itu kita pikirin tuh. Jadi kita yakinkan bahwa kita ini akan memperkuat Antam dan kita nggak akan gagal ya. Jadi ketika ini gini, tadinya udah deh pakai nama lain, jangan pakai Antam gitu. Padahal kalau kita pakai nama lain itu ngangkatnya susah banget. Tapi kalau kita ngomong Antam Medica itu orang udah tahu Antam itu ya gitu ya. Jadi kita namingnya udah nggak usah mikir ya, ngangkat branding 20 tahunnya ya 2 tahun 3 tahun aja udah lari gitu. Nah kemudian ada namanya simbolik di sini ya. Konsep branding itu ada fungsi simbolik ya, semiotics ya gitu ya. Nah, sehingga kita mencari apa yang bisa kita dijadikan. Nah ini cara nyarinya, ini namanya image board. Ini metode dari Landors ya yang kita adaptasi gitu ya. Ciri-ciri pembeda, ada verbal, ada visual, ada value atau nilai-nilai. Ya ini disusun di dalam 9 kotak, kemudian diintisarikan menjadi satu yang di tengah ini yang menjadi tagline. Ya ini ya PJB kan tuh ada tuh ya apa gitu ya, visi misinya ya, keywordnya apa. Nah ini ya. Nah dari sini ya ini kita bikin ini yang kita sebut melayani sepenuh hati. Ini semua kita gali dari direksi ya, direksi Antam yayasan Yakespennya itu ya dan sebagainya ya. Nah terus kemudian kita image-kan ya. Jadi ini tadi kita image-kan sehingga dari semua kegiatan ini ya ini kita sebut dengan melayani sepenuh hati ya. Jadi ini jadi apa yang menjadi karakter yang kita inginkan ya.
Kayak ini keselamatan dan keamanan itu bukan helm ya kalau dari rumah sakit ya, keselamatan pasien ya. Nah, ini keramah tamahan itu melayani sepenuh hati ya. Jadi semua ini bisa diganti dengan satu kata, melayani sepenuh hati. Ya. Nah, ketika itu sudah selesai, ya, di tataran konsep ya, kemudian kita masuk ke creative exploration. Nah, kita punya ada ceweknya ada 2, cowoknya ada 4. Ya, itu graphic designer ya, di kafenya itu ya. Teman-teman di kafe masing-masing saya minta bikin satu alternatif desain. Nah, ini keluar, tapi paling nggak kan naming udah kita kunci, filosofi dan sebagainya udah ketangkep. Ya, bahkan key color-nya ini antam banget nih, emas sama hutan ya, hijau sama kuning ya. Nah, ini alternatif 1. Ini saya tunjukin prosesnya ya. 2, ini kelihatan banget nih. Ini kira-kira desainernya cowok atau cewek nih? Yang ini. Kalau ini apa? Kira-kira cowok atau cewek? Cowok ini Pak. Oh, ini Cewek. ini. Nah, benar ya. Castingnya dapat. Jadi kalau misalnya ya, saya mau bikin brand peralatan militer. Saya pilih Mbak Irbah misalnya. Itu eksekusinya beda loh nanti ya. Juga bisa lembut ya, bisa gitu ya. Jadi ini saya tunjukin. Ini desain. Jadi kita nggak boleh hanya pakai satu desainer. Ini Mas Rizky ya. Jadi kita kadang-kadang dalam satu tim kita banyak, dan mungkin alternatif kita nggak dipilih. Kita jangan sakit hati, nggak apa-apa, karena ini kita tim. Ya, berpikirnya tim. Kok yang itu yang dipilih bukan kita loh, direksi. Kadang-kadang sih dipilih direksi metode, dipilih nyelek. Dulu sama Bung Mari Pangestu saya sempat bikin komodo ini ya. Yang dipilih yang nggak kita harapkan gitu ya. Wah, tapi yang mulia Pak Menteri ya, wes ya apa menang gitu ya. Nah, ini yang kedua ya, ini yang ketiga. Ini kira-kira cowok atau cewek? Ayo tebak-tebakan aja ini. Cewek ya. Ini cowok dia Pak. Cowok. Oh, bener ya. Ini cowok ya, betul ya. Jadi memang ini kita kan ada karakteristik. Kalau dia itu kalau jadi manusia, kita kira-kira laki atau perempuan Antamedica ini, umurnya berapa, karakternya gimana, nah itu loh ya. Jadi brand itu seperti itu ya. Nah, alternatif 9 ini udah mulai ketemu nih ya. Jadi AM ya, jadi dari Antamedica AM di gini loh, kayak gedungnya Antamedica yang di apa tuh di tol itu ya, di apa itu JOR itu ya, di JOR Jakarta itu yang kalau menuju ke Serpong gitu ya, kan kayak gini nih gedungnya ya. Oh, seneng. Nah, terus dikasih melayani kan, ada tangan gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini orang lain lagi ya. Kelihatan ya, lain desainer, konsep yang sama ditangani oleh desainer yang berbeda akan menghasilkan desain yang berbeda, eksekusi yang berbeda. Itu memang wajar ya. Nah, udah dia Antamedica tuh yang basisnya adalah palang merah gitu ya, kesehatan gitu ya. Nah, ya dari sini kita cari juga tipografi ya, ada yang serif, sans serif ya, dan sebagainya. Key color ya, kita ada warna primer hijau sama gold ya, tapi kita cari secondary colornya dan seterusnya ya. Nah, tanpa caption rumah sakit ya. Nah, ini ya, ada yang pakai rumah sakit itu nggak perlu ya, kayak Mandiri itu nggak perlu, Bank Mandiri udah nggak perlu, orang udah tahu. Antamedica itu dengan namanya tahu kalau itu rumah sakit ya. Jadi ini setiap perkembangan ini perdebatannya panjang gitu ya. Nah, tadi yang saya sampaikan ya, jadi di dalam logo itu harus dicoba kalau horizontal gimana, kalau vertikal gimana ya, kalau pakai caption gimana ya, dan seterusnya. Nah, ini ada basic ya, ada logo ini kalau dikejar garis-garisnya ini ada golden sectionnya gitu-gitu ya. Nah, itu nanti kita perlu tuh kita grading dulu ya. Dan ini super grafis, oke. Nah, ini panduannya ya. Nah, tadi makanya saya sebutkan kalau ininya gradasi, fotografi rumit, nanti implementasinya apa nggak susah, karena kita harus bikin signage, saya tunjukin ya. Oke, ini platform brandingnya. Pak,
boleh bertanya Pak Agus, mohon maaf. Oke, monggo, silakan. Pak, boleh nggak kalau kita tuh melawan stereotip nih? Tadi kan kalau rumah sakit kan palang gitu ya Pak. Ya. Ada nggak yang kita berusaha melawan stereotip bahwa kita nggak mau pakai palang gitu Pak? Iya, boleh Pak. Jadi sebetulnya ini kami hanya menyajikan 9 atau 10 alternatif. Terus mana yang memutuskan itu siapa Mas? Yang memutuskan direksi Mas. Ya, direksi sama komisaris datang semua, ya Pak Dedi tahu sendiri ya. Ya itu mereka kayak dewa itu. Jadi ya, makanya saya bilang ya sudah, apapun yang Anda putuskan kita benerin lah nanti gitu ya. Nah, jadi kalau baby boomer ya susah Pak. Nah ya itu. Iya, dan saya ini desainernya bukan saya ya. Saya ini hanya chief designer aja. Jadi saya hanya konsultan yang menangani proyek ini. Karena kerjaan saya lebih banyak di interior sebetulnya. Ya, nah ini saya cerita aja. Oke, ya ini stereotip rumah bisa Pak, benar bisa. Ada rumah sakit ibu dan anak nggak ada palang merahnya sama sekali ada, ya. Terus ya sampai ke, nah ini tadi ya. Jadi kita lihat di standar ininya dulu dimatangin ya. Ini X, ini 0, berapa X gitu ya. Jadi ini ada ilmunya ini, ilmu grading namanya ya. Mas Faris pasti tahu ini ya, Mas Rino juga pasti tahu. Ya, nah oke, clear speed. Nah, terus logo itu harus ada ruang, nggak boleh nempel umpuk-umpukan gitu ya. Jadi harus supaya dia punya space gitu ya. Peletakan slogan ya, ini ya itu ya. Palet warna ya, warna primer. Nah, satu lagi. Nah, setelah ini kita juga ketemu dengan para dokter karena di situ ada poli anak, ada mata, ada gigi, ada THT ya. Ini warna sekunder ya. Warna primernya kan ini ya, Antamedica ya. Nah, ini ada THT, ada bedah, ada penyakit dalam, ada farmasi, ada neurologi, ada kebidanan, ada radiologi, ada klinik dokter spesialis. Nah, ini kita harus bikin diagram. Jadi nanti dokumen yang ada warnanya purple itu berarti kebidanan. Ya, jadi kita bikin integrasi antara arsitektur, interior, signage, dan branding. Nah, ya, nah ini penerapannya jadi gini. Ya, untuk warna rumah sakit pertama. Jadi misalnya image foto, nah di bawahnya, nah, ini kan ada namanya rekamedik tuh ya. Rekamedik itu amplop yang isinya riwayat penyakit dari suatu pasien ya, seorang pasien ya. Nah, ini ada image foto. Nah, ini misalnya ini palet warna ya. Nah, ini contohnya ya. Ini standar huruf ya. Nah, ini ya. Nah, di samping itu kita harus bikin mana yang boleh. Nih, ya, makanya saya bilang dibikin hitam putih, dibikin pakai gold, dibikin mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Ini juga harus dituliskan ya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh ya, ini boleh gitu ya. Dudunnya harus dijelasin. Nah, baru bikin grid, ini struktur dasar grid ya. Nah, ini artwork yang seperti tadi ya. Amplop gimana ya, kertas surat gimana ya, itu ada hierarkinya. Kalau surat dari direktur itu kayak apa, kalau surat dari ini tuh biasanya ada hierarkinya. Kita buat ini contoh dia. Amplop umum, amplop unit, ya udah beda kan? Amplop besar, ya ini amplop besar itu besar Kamedik ya, ID card. Nah, ID card pun kita bikin standar. Jadi kalau foto, ya saya lihat kalau fotonya tuh dari depan, ya kayak KTP gitu ya, itu biasanya tegang, elek gitu ya. Orang ganteng jadi nggak ganteng ya, orang cantik jadi. Nah, kita bikin ada miring, senyum. Nah, itu ada penata ini. Jadi logo itu branding itu ngurusin sampai yang kecil-kecil kayak gini ya. ID card misalnya, ini ID card untuk siapa ya, untuk dokter, untuk belakangnya tulisannya apa ya. Nah, ini ya kartu berobat. Nah, ini ya flyer ya, ini flyernya ada poli, layanan umum, dokter spesialis, dental, kartu berobat ya, poster ya, banner ya. Ini jadi nggak boleh masing-masing nyetak dewe-dewe gitu ya. Kayak ini company profile ya, ini covernya, ini kalender misalnya ya. Material promosi, ini ada flyer, iklan majalah, iklan koran. Ya ini ya zaman itu ya, ini kan jadul ya. Tapi sistemnya saya kira sama aja ya, billboard ya. Nah, ini vertical billboard.
spanduk, umbul-umbul, website, ya. Bahkan sampai dengan digital media, ya. Ini format presentasi, ya, di layar, di itu, ya. Nah, kita bikin. Jadi kalau mau bikin presentasi itu title-nya kayak gini. Jadi nggak boleh ngarang dewe-dewe, ya. Jadi supaya terbangun konsistensi dari brand tadi, ya. Nah, dividernya kayak gini, ya. Nah, kemudian text slide-nya, gambar, dan sebagainya. Jadi ini contoh. Terus ini video profile, ya, kita juga bikin film, ya, bikin film tentang ini, ya, grafik, video profilnya seperti apa, ya, closing endingnya. Nah, kita bahkan ada kendaraan operasionalnya masih Kijang Innova, ya, seperti itu, ya. Nah, ini ambulansnya, ya, ini seperti ini, ya, ada 2 macam ambulans. Jadi bagaimana kita nge-branding ambulans, ya, sampai dengan seragam, ya, jas dokter pria, dokter wanita, kalau pakai jilbab bagaimana, ya, para medis gimana, ya, para medis wanita. Ini kita meng-hire fashion designer, ya, jadi kita nggak kerjain sendiri gitu, enggak, ya. Jadi nah di sini tadi ini ada hubungannya sama manajemen desain, itu pelajaran kita yang satunya, ya. Jadi bagaimana kita memanage berbagai keahlian, ya, menjadi satu project, ya, project branding ini, ya. Frontier, reception, ya, baju operasi, ya, baju pasien, teknisi, dan seterusnya, ya. ID board, oke, ini ya, ini ya, di fascia depan nih, ya, ada ID board, identity board itu yang di atas bangunan, ya, ini seperti apa. Terus yang di pinggir jalan ini ada lagi, ya. Nah, ini yang seperti apa, ya. Jadi pylon. Nah, yang saya sampaikan tadi apa, signage tadi, ya, Wayfinder wall, ya, misalnya dari sini, ini, ya, jadi kita lihat bagaimana warna ini nanti akan menjadi ikon, ya, dan sebagainya. Nah, bahkan bikin chip warna. Jadi kalau ini ada percetakan mau datang tuh dikasih dicuil ke satu warna, ini contoh warna greennya, yellownya itu ada tuh di situ, pentonnya apa, CMYK-nya bagaimana, ini ada semua, ya, magenta, ini semua warna yang digunakan. Jadi nggak ada lagi salah cetak, hasilnya berbeda, dan sebagainya. Nah, ini sangat penting di dalam suatu project branding, ya. Oke, gitu, saya kira kurang lebih sebenarnya dokumennya jauh lengkap dari ini, tapi mungkin sebagian aja lah kita tunjukin, ya. Jadi suatu project branding kita kerjakan setahun, ya, kira-kira, ya. Cukup capek, ya, lumayan, ya. Nanti kapan-kapan saya kalau ngajak teman-teman mau, ya, kalau saya ajak, ya, ada pekerjaan branding, ya, yang komprehensif, yang multidisiplin. Nah, nanti kita kolaborasi. Jadi di sini kita nih kolaborasi sama arsitek, sama interior designer, sama dokter, sama manajemen rumah sakit. Nah, yang ngasih proyek kita itu manajemen rumah sakit. Ya, jadi saya kasih tips, ya. Kalau kalian mau dapetin proyek, cari hulunya. Ya. Hulu itu di mana? Ayo, ada bisa nebak nggak? Hulunya proyek dari mana? Ayo, Pak Dedi, pasti tahu lah, Pak Dedi. Bu Yuanita tahu lah. Ini proyek ini kira-kira hulunya di mana? Ayo. Ya, yang punya kerja. Jadi, yang punya budget, betul, ya. Nah, jadi kita harus kenal perusahaan-perusahaan finansial. Ya, kalau ini BUMN kira-kira siapa? Ayo, Mas Busro. Tak kejar terus nih. Nanti sekalian tahu caranya nanti menjadi proyek. Bank Mandiri, ya, BUMN itu finance-nya itu biasanya, ya, proyek konstruksi itu biasanya BNI atau Bank Mandiri, ya, bank pemerintah kan pasti, ya. Kalau nggak Bank Mandiri, ya BNI. Nah, kebetulan teman saya banyak di situ, ya, gitu. Jadi banyak teman, banyak rezeki, ya. Jadi kita kalau nggak dari yang gituan susah. Jadi kita cari ini pembiayaannya nanti dari mana, gitu, ya. Oh, dari Bank Mandiri, gitu, ya. Nah, kebetulan, ya, itu perlu kenal orang dalam juga, ya. Tapi kita ikut kompetisi sih, ikut lelang, Pak Dedi, ya. Tapi ya, anulah, kita udah tahu medan, gitu, kira-kira, ya. Jadi kalau kita ingin mengejar suatu pekerjaan, kita mulai dari follow the money, ya, kayak KPK lah, ya. Jadi dari mana uangnya, siapa pengambil keputusannya,
Ya kebetulan kita dulu pernah ngejain Antam ya. Begitu Antam mau ngejain gini, kita lagi ketemu finansialnya. Ya, ini arsiteknya dari siapa? Arsiteknya udah kita gabung, udah kita kerja bareng. Ya, jadi kerjaannya tuh dari A sampai Z kita kerjain. Saya tuh sampai karena males aja ya, jadi udah capek, udah bosen ya. Udah kita stop aja gitu ya. Jadi waktu itu, nah ini jadi itu pentingnya kita membangun. Jadi kalau saya graphic designer, saya di cafe, saya nggak mau belajar interior, saya nggak mau tahu desain produk, saya nggak mau tahu arsitektur. Itu mungkin nggak benar ya. Jadi karena one day kita akan bagaimana implementasi di cafe di arsitektur gitu ya. Itu tadi bikin fascia tadi, kalau kita nggak kenal ilmu arsitektur, itu strukturnya gimana tuh, bikin huruf segede gitu ya, anginnya gimana tuh kalau ada hujan angin itu terbang gitu ya. Nah, lihat nggak billboard di Jakarta ya, di Surabaya juga sering ada billboard runtuh, sering dengar nggak ya runtuh ya kena hujan angin. Karena apa? Karena nggak dihitung strukturnya. Saya tahu persis itu. Yang jadi kan di kafe gitu, orang di kafe bikin gambar bagus-bagus terus manggil tukang las ya, kontraktor langsung terus eksekusi aja, langsung ngelas ya, pasang lampu, billboardnya cetak, kena angin ambruk. Nah itu ya. Jadi di sini kita belajar desain manajemen ya. Nah itu ya. Jadi kita harus menggunakan jasa ahlinya. Ya, jadi kalau kita bikin billboard ya kita panggil orang struktur ya, orang sipil ya, yang bisa menghitung kecepatan angin 120 km ini kuat nggak gitu ya. Nah itu. Jadi nanti karena saya lihat implementasi dari branding itu, bayangin kalau pesawat terbang kan branding juga itu, itu kemana-mana gitu ya. Jadi pesawat terbang itu di ketinggian 10.000 meter misalnya ya, itu harus kelihatan itu brandingnya, ini pesawat apa ya. Tapi kalau brand desainernya nggak ngerti, nggak kelihatan ya. Gimana caranya kita bisa melihat dari jarak berapa gitu ya. Oke, saya kira itu aja sharing dari saya, Bu Boyin. Monggo kalau ada masukan atau pertanyaan silakan. Kalau saya lihat nih jago-jago semua ini, nanti kita kolaborasi ya. Ini saya kebetulan ada ini nih, kita sedang ngembangin gesit tuh ya, motor gesit. Saya tuh sedang punya 2 project transportation, Bu Boyin. Jadi kalau teman-teman mau bergabung, sebagian sudah ada yang bergabung sama saya, sudah mendaftar ya. Kita nanti eksekusinya kira-kira di Juni, Juli, Agustus ya. Kira-kira di libur semester itu ya, itu kita eksekusi. Saya mau datengin desainer top nih dari dalam dan luar negeri. Kita bikin masterclass Bu Oyin ya, masterclass di bidang branding ya. Nanti kita bikin brand 2, satu untuk bis kota ya. Inka itu akan bikin bis kota dari elektrik bus. Kemudian kita yang desain. Nah, saya pengen ngajuin branding ya. Nah, supaya namanya sudah ketemu, Innobus. Inno itu dari innovation bus ya. Nah, itu namanya udah dicatat, udah didaftarin merek. Nah, tapi eksekusi brandingnya belum. Nah, nanti boleh dia. Jadi tim-tim ini silakan ya bergabung sama kami. Yang kedua itu gesit. Gesit itu kita bikin, sekarang kan hanya ada satu motor dia yang bentuknya kayak Vario. Nah, kita bikin yang generasi baru ya. Ada mini scooter, ada medium scooter, ada roda 3 passenger, ada roda 3 logistik, ada 4 produk. Nah, nanti bagaimana kita bikin brand arsitekturnya, bagaimana kita, ayo silahkan. Ya, jadi nanti teman-teman Boyin, monggo kita sama-sama riset ya. Ini judulnya riset, bukan project ya. Jadi riset nanti kita jelaskan lebih detail secara teknis. Tapi di sini kita akan ketemu ahli. Jadi nanti saya di dalam acara masterclass itu ada masterclass desainnya, ada masterclass brandingnya ya, ada masterclass teknologinya dan sebagainya. Tapi saya terbuka buat teman-teman S2 ITS ya, karena nanti mungkin di samping dari manajemen ini ada juga dari mesin, dari elektro ya, dari DKV mungkin ya, dari Dispro, ini gabung juga ke kita. Ya, siapa? Jadi Pak. Ya. Dan monggo kalau yang mau ini kemarin tuh udah daftar tuh siapa ya, Mas Faris,
Bu Juanita, siapa lagi ya? Oh, Pak Dedi ya, 4 orang, satu lagi siapa ya? Oh, Bu Dian, ya, nggak salah ya. Ya, Mbak Dian ya. Nah, untuk yang lain, monggo ya kalau mau bergabung sama kami, ini kita masih dalam proses awal dan nanti kita mungkin ada 1-2 bulan gitu ya, kita bisa real project ya, kita real project untuk bagaimana kita meriset suatu brand ya, desain dan brand gitu. Oke, saya kira itu aja. Monggo kalau ada pertanyaan. Monggo Bapak Ibu kalau ada diskusi atau pertanyaan lanjut. Bu, izin tanya Bu. Monggo Mas Ya. Faris. Nah, tadi itu Bu, apa yang kebetulan kan kelompok kami kan memang ke produk Bu. Kalau memang melihat contohnya misal kalau produk Indofood itu ada brand Indofood itu ada produknya Indomie. Nah, begitu juga kalau apa yang tadi kami Jayaku Super itu merupakan produknya dari DF Food. Nah, kalau yang dijelaskan Pak Agus tadi kan memang ada brand arsitekturnya kan memang lebih ke corporate ya. Nah, apakah memang kalau case-nya produk itu Bu, apakah harus tetap dibuat brand identity guideline-nya atau yang dirancang itu merupakan brand utamanya Bu? Jadi kan kalau kita melihat kan biasanya yaitu tadi kalau misalnya di Unilever kan ada produk turunannya, ada Royco. Nah, apakah kita harus juga membuat brand identity guideline dari produk Royco-nya atau kita fokus ke korporat dari si Unilever-nya itu untuk kita branding secara keseluruhan? Pak Agus, Bu Ayin, mohon izin. Oh ya, kalau menurut saya kalau di subjek makanan kita fokus ke makanannya, bukan ke manufakturnya, bukan ke Indofood-nya. Oh, bukan tapi ke Indomie-nya gitu ya. Indomie-nya. Ya, jadi kita ke situ lah ya. Karena kalau ini kasusnya kan agak beda. Jadi saya hanya nunjukin sebetulnya kita lihat branding itu bidang yang sangat luas ya, dan tidak yang harus paham branding itu semua karyawan ya kalau melihat ya. Bahkan stakeholder segala macam itu kan harus diberi edukasi ya tentang branding. Jadi branding itu bahkan ya kalau contohnya di Toyota ya, Toyota otomotif itu desainernya itu diajarin yang namanya Toyota Face. Jadi wajahnya Toyota itu harus seperti apa? Karena dia sudah punya DNA ya. Kan, jadi jangan terus tiba-tiba bentuknya kayak bulat, besoknya kotak, misalnya, jadi nggak konsisten ya. Nah, ini perlu ada tadi yang disampaikan Bu Ayin tadi, konsistensi dan punya karakter ya gitu. Jadi untuk itu perlu adanya guideline tadi. Jadi guideline itu tidak harus ke corporate-nya, Mas Faris ya, tapi tergantung guidelines di implementation sebetulnya. Jadi guideline itu menjelaskan satu konsep, dua arsitekturnya kayak apa ini ya. Yang tadi kayak brand arsitektur tadi itu Sun Planet atau hierarkinya kayak apa gitu ya. Oh, ini tuh holding company, oh ini anak perusahaan gitu. Jadi kita menjelaskan yang tadi ya, ada Antam, anaknya Antam Medica. Apakah Antam Medica itu harus mirip bapaknya atau enggak? Itu harus nanya dulu. Enggak semuanya setuju. Ya contohnya IndiHome. IndiHome itu punya Telkom. Ya, saya ngikutin tuh diskusinya. Ketika dia mau pakai nama Telkom, ya, itu direktur Telkomnya bilang nanti dulu, ini kalau nanti Anda nggak sukses, Telkomnya ke bawah-bawah nih gitu ya. Telkomnya udah sukses, tapi Anda bikin kalah sama kabel TV yang lain, ya sama kabel TV yang lain, nanti Anda udah pakai nama IndiHome, nah gitu ya. Jadi itu tuh contoh ya, nama aja nggak boleh niru, ya. Faris Rizky, bapaknya namanya Wijoyo. Jangan pakai nama Wijoyo, kamu kalau nggak sukses, jangan pakai nama aku, nah gitu ya. Seperti itu kira-kira ya. Jadi di dalam jadi kita tuh sering satu lagi nih, ini rahasia ya. Kenapa kita harus jago banget di brand? Ya ini saya buka rahasia dapur nih ya. Saya misalnya kan udah cukup lah ya, istilahnya saya udah waktunya saya regenerasi gitu ya. Kenapa kita harus jago di brand? Karena kalau kita punya project branding ya, ini Mas Reno dan teman-teman yang lain ya, itu kan banyak tuh. Kita ketemu orang yang paling penting, kita ketemu dirut, kita ketemu komisaris, kita ketemu direktur gitu ya. Tapi kalau kita punya project opo gitu ya,
pengadaan apa, mungkin ketemunya bagian purchasing aja gitu ya, purchasing manager aja udah paling top gitu ya, sama staff-staffnya gitu ya. Tapi kalau kita ngomong project branding, kita ketemu orang paling penting dari perusahaan itu, karena itu adalah nyawanya dia, itu adalah wajahnya dia. Nah, sehingga jadi walaupun dulu saya itu sekolahnya industrial design ya, saya itu dulu diajarin branding gitu. Saya nanya loh, ini kan dulu kerjaan di kafe, ngapain kita desain produk bisa branding? Profesor saya bilang gitu, kamu keliru. Dia bilang, kalau kamu nggak belajar branding dari satu perusahaan, kamu percuma kamu desain, kamu nggak ketemu soul-nya, dia bilang gitu. Nah, dalam membuat soul-nya itu kolaborasi antara DKV ya, kemudian manajemen ya, kemudian ada desain, ada macam-macam multidisiplin. Nah, termasuk dengan customer-nya juga, stakeholder-nya juga gitu. Bagaimana stakeholder mempersepsi tentang itu dan apa yang ingin dibangun. Nah, itu. Jadi branding ini menjadi satu pelajaran yang strategis banget sebetulnya. Oke, itu Mas Faris. Terima kasih Pak Agus. Tambahkan sedikit aja ya Mas Faris ya. Mungkin kalau sekali lagi branding itu masalah identitas kan ya Mas ya. Iya. Jadi kalau misalnya Mas Faris tiba-tiba potong rambut, terus klimis, terus ganti rambut misalnya pakai polo, lakos warna pink gitu ya, terus celananya kaki pendek gitu. Ini orang ini sopo gitu kan. Ya kan nggak ngenalin. Jadi sebenarnya brand itu adalah identitas membuat implementasi dari segala luaran si logo atau apapun itu supaya konsisten gitu loh. Itu tadi konsisten supaya ini misalnya Mas Faris jalan gitu, saya ini Mas Faris iki mesti saya itu hanya bertatap muka dengan Mas Faris itu hanya melalui virtual ini, tapi nggak pernah ketemu gitu kan. Nah itulah yang saya saya sudah bisa dalam di belakang kepala saya itu udah kepikiran Mas Faris tuh orangnya seperti ini gitu. Nah, itulah yang kenapa kok harus dipisahkan ya Mas, ada namanya produk, ada namanya corporate manufaktur yang besar tadi, yang seperti tadi yang digambarkan Pak Agus, ada yang namanya Telkom, ada yang namanya IndiHome. Nah, apakah kita cuma buat bikin Telkomnya toh? Loh ya, benar. Tapi kan kita juga butuh buat guideline untuk IndiHome-nya juga kan. Produk turunan Bu ya, jadi harus ada tetap relevan sama produk induknya Bu ya. Baik, siap. Seperti itu Mas. Ya, terima kasih Bu Ayun. Baik Bu. Monggo, ada lagi mungkin? Atau mungkin sudah kelaparan untuk melanjutkan babak kedua. Oke. Mungkin kalau sudah tidak ada diskusi lagi, bisa kita akhiri ya Pak Agus. Minggu depan UTS nih Pak? Ya, jadi diperbaiki langsung dikumpulkan ya. Ya Bu, kalau yang buat perbaikan apa besok langsung dikumpulkan atau ada presentasi penjelasan kalau ada perbaikan apa gimana? Formatnya besok mengumpulkannya. Langsung saja dikumpulkan ya Pak Agus ya? Ya. Langsung saja dikumpulkan? Dikumpulkan terus dipresentasiin, nggak usah Bu, enaknya gimana Bu? Langsung dikumpulkan saja Pak, mungkin hanya menyiapkan catatan atau brief catatan aja apa saja yang sudah diperbaiki dari masukan-masukannya sebelumnya. Ya, oke. Mungkin kita juga bersiap untuk tugas berikutnya gitu. Tugas berikutnya, nanti kita diskusi kira-kira apa yang menarik ya, jadi passion gitu ya, ngerjainnya kalau passion pasti hasilnya bagus ya gitu. Ya, betul. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan selamat beristirahat. Terima kasih Pak Agus, teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus.